Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Aditas tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah dijelaskan dan dipertimbangkan di atas, yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 waktu antara sekitar pukul 21.00 WIB malam sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul sekitar 05.00 WIB di hari atau sejak terdakwa bertemu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Surono. Jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi alias yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, semua menyatakan bertemu dengan terdakwa pada pagi hari. Dan terhadap keterangan saksi Ahmad Fadil dan saksi Muhammad Ramdan, karena terhadap keterangan ini tidak didukung oleh bukti yang lain, maka hal ini tidak akan membuktikan keberadaan terdakwa sebelum pagi hari atau keberadaan terdakwa pada malam hari pada saat rangkaian peristiwa hukum terjadi. Oleh karena itu terhadap keterangan para saksi alias dikesampingkan. Menurut bahwa di persidangan penasihat hukum terdakwa telah menghadirkan 2 orang saksi ahli, yaitu ahli Reza Indragiri Amriel dan ahli Ismail Santoso Bekti SIH. Terhadap keterangan ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan terhadap keterangan ahli, majelis hakim berpendapat keterangan ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan alat bukti lain untuk dapat dicapainya suatu keyakinan hakim. Hal ini sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 72K/KR/1964 tanggal 17 Maret 1962 yang memiliki kaidah hukum bahwa hakim tidak terikat pendapat seorang ahli jika pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Menimbang bahwa di persidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat, yaitu yang telah ditandai T1 sampai dengan T8, yaitu berupa print out foto. Setelah majelis hakim mencermati bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Selanjutnya, syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE bahwa informasi atau dokumen elektronik bukan dokumen atau surat yang permohonan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat material diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhnya persyaratan material termasuk tersebut, banyak hal dibutuhkan digital forensik, sehingga dengan demikian ada bukti surat yang juga penasihat hukum tersebut majelis hakim kesampingkan. Menimbang bahwa pada saat persidangan terdakwa dalam pembelaannya tidak bersedia mengakui perbuatannya menyangkal peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Namun dari berbagai alat bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, maka majelis hakim berpendapat keterangan terdakwa hanya dapat digunakan video pasal 189 ayat 3 KUHP. Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lainnya. Apakah berkesesuaian atau tidak video pasal 189 ayat 4 KUHP dan telah diuraikan dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam uraian unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah dapat mematahkan penyangkalan terdakwa tersebut dan terdapat rangkaian peristiwa yang dapat membangun keyakinan majelis hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa terdapat fakta persidangan berdasarkan saksi Dede Hidayat dan saksi Aceh Sodin yang menerima laporan terdakwa, dan fakta ini dapat membangun keyakinan majelis hakim tentang kesalahan terdakwa.
Karena fakta hukum ini jika memang benar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, lalu mengapa pada saat terdakwa melaporkan kepada polisi hanya melaporkan para korban hilang saja dan rumah tersebut dalam keadaan yang sangat berantakan dan tidak melaporkan terdapat percakapan di lantai dan di garasi. Walaupun pada saat persidangan terdakwa berdalih pada saat itu dalam keadaan panik sehingga tidak terpikir melaporkan keadaan yang terjadi di rumah tersebut. Namun hal tersebut justru menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan bagi majelis hakim, yang mana apabila seseorang dalam keadaan di lantai maka meskipun kaget melihat keadaan rumahnya, namun pastinya demi mencari informasi ada apa sebenarnya yang terjadi di rumahnya, maka dia akan menceritakan seluruh keadaan pada saat itu kepada polisi. Hal tersebut guna mencari tahu apa yang telah terjadi dan dari mana terdakwa tahu bahwa para korban telah hilang. Menimbang bahwa selanjutnya fakta yang dapat membangun keyakinan majelis hakim yaitu berdasarkan keterangan saksi ahli didapati hasil profil DNA Tuti Suhartini dan Amelia Mustikaratu dalam satu tempat bisa ditemukan dalam profil DNA pada baju terdakwa yang dikenakan pada saat terjadinya serta pada saat dilakukan pemeriksaan tubuh pada terdakwa. Kesimpulan patut diduga terdapat darah manusia pada tubuh terdakwa tersebut. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Yosef Hidayat bin Endi Almarhum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosef Hidayat bin Endi Almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.